Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti taklim yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan mendalami Quran surat An-Nisa ayat 171. Kemudian di judulnya penodaan terhadap syahadat yang pertama. Memurnikan dua kalimat syahadat itu adalah syahadat yang pertama, kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian memurnikan syahadat yang kedua, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Yaitu merupakan poin-poin yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan bab memurnikan atau memelihara keutuhan dua kalimat syahadat. Nah, kenapa mesti kita pelihara? Karena syahadat merupakan bagian dari rukun Islam, ya? Bahkan dia merupakan bagian yang pertama, yaitu redaksinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu merupakan redaksi dari dua kalimat syahadat. Adapun orang yang menodai kalimat syahadat yang pertama itu ada dua macam. Yang pertama dilakukan oleh orang yang ada di luar bangunan Islam, mereka adalah orang kafir. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh umat Islam sendiri, yaitu mereka melakukan ibadah dan yakin itu Allah ada, tapi pun meyakini ada kekuatan di luar Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu dua cara yang tadi merupakan cara-cara mereka untuk merusak kalimat syahadat yang pertama. Nah, kita lihat tentang penodaan syahadat yang pertama yang dikerjakan oleh orang yang ada di luar bangunan Islam, atau mereka disebut dengan orang-orang yang kufur atau orang-orang yang musyrik. Kita simak An-Nisa 171 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqulu salasa intahu kharalakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Itu isi An-Nisa 171. Wala taqulu salasa, dan janganlah kamu mengatakan salasa, Tuhan itu tiga. Intahu kharalakum, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu, Maha Suci Allah. Ayyakuna lahu walad, dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pemelihara.
cukup Allah memelihara, tidak membutuhkan yang lainnya. Iman berimakumullah. Nah, itu merupakan terjemah Quran surat An-Nisa ayat 171. Salasa di dalam ayat ini secara bahasa ialah 3. Ya. Wahidun 1, Isnin 2, Salasa 3 kan gitu, ya. Yang dimaksud kalimat salasa di sini ialah penguasa alias Tuhan. Seperti munculnya kata-kata Tritunggal atau Trinitas. Kalau orang suka ngopi namanya Tri-in-one kan gitu. Itu Trinitas artinya 3 dalam 1 wujud gitu kan. Bisa Trinitas, bisa Tritunggal, bisa Tri-in-one gitu kan, 3 dalam 1 wujud. Tentu yang kita ketahui tentang adanya pengakuan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu, itu kan 3 Tuhan. Nah, keyakinan seperti itu Allah melarang di dalam Quran surat An-Nisa 71. Wala taqulu salah satu, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Ini merupakan larangan dalam Al-Quran. Karena hukum itu secara prinsip ada 2 macam. Yang pertama, larangan yang terdapat dalam Al-Quran maka berdampak kepada haram. Kemudian yang kedua, perintah dalam Al-Quran maka berdampak kepada hukum yang wajib. Jadi haram dan wajib merupakan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini Allah menyuruh kepada kita. Yang menyuruh bukan Rasul, tapi Allah dalam Al-Quran. Seperti kalimat wa minal laili wa aqimis sholata, dirikanlah orang kamu sholat. Itu kan perintah dari Allah. Maka pada hakikatnya seluruh perintah dalam Al-Quran itu berdampak kepada hukum menjadi wajib. Nah, sedangkan yang kedua, seluruh larangan terdapat dalam Al-Quran dan bukan dalam hadis Nabi itu berdampak hukum kepada yang diharamkan. Maka ayat kewajiban dan keharaman itu mutlak dalam Al-Quran. Nah, sedangkan kalau Nabi yang menyuruh, Quran tidak ada, itu dampak hukumnya maka menjadi sunnah. Seperti ketika kita masuk ke masjid, Nabi kan memberikan pengaturan. Apabila salah seorang di antara kita masuk ke masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nabi kan menyuruh, tapi dalam Quran tidak ada. Maka itu berdampak hukum kepada sunat. Maka disebut sholat sunat tahiyatul masjid, ya. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Lalu yang berikutnya, Nabi melarang. Apapun yang Nabi larang dalam Quran tidak ada. Misalnya Nabi melarang kepada umatnya untuk memakan bawang putih atau bawang merah. Sampai kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang mengonsumsi 2 makanan yang tadi, maka jangan hadir ke majlis ini, kata Nabi kan. Nabi kan tidak suka. Itu kan tidak diharapkan, tapi hukumnya menjadi makruh, ya. Di ayat ini Allah kan yang melarang kepada umat manusia, termasuk kepada kita, termasuk kepada semua manusia, ya. Wala taqulu salasatun, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada 3. Allah melarang kepada kita, dan kita sudah mengapresiasi dan akidah kita menyatakan la ilaha illallah. Akidah kita menyatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itulah merupakan akidah kita semuanya, ya. Membuktikan dari hadis 171 pada kalimat wala taqulu salasa, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Intahu, berhentilah, kata Al-Quran. Berhentilah. Maksudnya apa? Tinggalkan keyakinan yang tadi.
tinggalkan akidah yang tadi, berhentilah kata Al-Quran. Khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Karena sehebat apapun orang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi muncul pemahaman asal-asal yang tadi, tentu akan berdampak, akan merugi nanti pada hari kiamat. Seluruh perbuatan baik yang dia kerjakan tidak akan berdampak ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Karena dia punya pemahaman asal-asal yang tadi, ya. Kata Al-Quran apa? Intahu, berhentilah. Punya akidah seperti itu, khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Nah, mana yang sebenarnya? Yang sebenarnya innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah Tuhan yang Maha Esa. Wahidun kan satu, ya. Bapak masing-masing satu, saya juga satu. Tapi berbeda antara satunya makhluk dan satunya khalik. Khalik kan sang pencipta, kalau makhluk yang diciptakan. Saya satu tapi banyak unsurnya, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, terus sampai ke bawah mata kaki itu kan. Bapak Ibu kan satu, kan satu kita. Tidak mungkin ada orang, tidak mungkin ada saya dua, kan tidak mungkin. Ada saat kemarin berarti dua kan, tapi beda gitu kan Pak ya. Ya kok itu makhluk satu beda dengan satunya Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya itu satunya makhluk berdasarkan pada beberapa unsur. Kita misalnya ada kepala, ada telinga, ada mata, ada mulut. Lalu orang pun bertanya, apakah Allah punya mata? Ya kita tidak tahu. Tapi iman kita menyatakan Allah Maha melihat. Orang pun bertanya, apakah Allah punya telinga? Tidak tahu, tapi kita beriman. Kita beriman Allah punya telinga, ya. Orang pun bertanya, apakah Allah punya tangan? Tidak tahu, tapi kita beriman Allah Maha berkuasa dan sebangsanya. Itulah tentang satunya makhluk dan satunya Allah yang Maha Kuasa. Kalau memang sama satunya kita dengan Khalik, bagaimana ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupai dengan Allah. Segalanya tidak mungkin ada, ya. Allah satu, kita juga kan satu, tapi beda antara satuan yang tadi, ya. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, subhanahu maha suci Allah, ya. Subhanahu maha suci Allah. Kalau manusia tidak ada yang suci, tapi ada menyucikan diri. Orang punya hadas kecil, dia berwudu, dia menyucikan diri, ya. Kemudian dia punya hadas yang besar, dia pun mandi, maka dia menyucikan diri hadas yang besar. Kemudian dia berdagang, dia berbisnis, punya rezeki, zakat dia, maka dia kan menyucikan diri. Tazkiyatun nafsi, menyucikan diri dan hartanya. Tidak ada orang yang suci, tapi ada dialah orang yang mampu menyucikan dirinya. Siapa yang kita di antaranya, Pak ya? Nah itu kalau Allah Maha Suci, tidak ada kebutuhan kepada makhluk yang lainnya. Ayatuna lahu walad, ya, dari mempunyai anak. Nah kita tahu dari mana sampai orang punya keyakinan sampai itu Allah punya anak? Ya kita kan mendengar, juga membaca sampai munculnya pernyataan bahwa Allah itu punya anak. Siapa anak Allah? Ya yang kita ketahui ialah Isa. Orang mengatakan Yesus. Kata Nisa 171, Subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci Allah dari mempunyai anak, ya. Nah kalau Allah punya anak, tentu punya istri. Nah siapa Tuhan istri, Tuhan perempuan, Tuhan ibu? Ya Bunda Maria, kan gitu Pak ya. Maka satu keluarga, itulah mana kata Quran wala taqulu salasa, kata Quran di ayat yang pertama surat An-Nisa, kalimat yang pertama di ayat 171 surat An-Nisa, wala taqulu salasa, dan janganlah kau mengatakan Tuhan itu ada tiga. Kalaulah ayat betul munculnya keyakinan bahwa Maria merupakan Tuhan Ibu, itu kan Maria bukan makhluk yang keluar dari belahan batu.
Beda dengan Hawa. Hawa siapa ibunya? Tidak punya. Kemudian siapa bapaknya Hawa? Kan tidak punya. Sebagaimana Nabi Adam, itu Nabi Adam siapa bapaknya? Siapa ibu Nabi Adam? Kan tidak punya. Itu Adam langsung Allah ciptakan tanpa proses dikandung, tanpa proses dilahirkan. Demikian pula Hawa. Hawa kan tidak punya ibu, Hawa tidak punya bapak, ya. Itu Hawa langsung ada, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas. Allah ciptakan tulang rusuk yang tadi, jadilah Hawa. Tapi kalau Maryam kan punya orang tua. Siapa bunda Maryam? Siapa ibu Maryam? Siapa bapak Maryam? Quran menjelaskan ada satu keluarga, bapaknya bernama Imran, ibunya, istrinya bernama Hana. Ya, tidak pakai Siti, tapi Hana itu namanya. Hanya di kita orang suka menambahkan dengan kata-kata Siti, ya, ayah Siti Maryam, ayah Siti Hafsah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, dan Siti-Siti yang lainnya, ya. Pokoknya itu Siti bukan merupakan nama Maryam. Aisyah juga tidak memakai Siti, ya. Hana ketika hamil, suaminya bernama Imran meninggal dunia, ya. Imran wafat. Dan Imran merupakan orang yang punya pesantren, banyak santrinya. Di antara santrinya ialah adik iparnya bernama Zakaria, belum jadi nabi, tapi masih santri berguru kepada Imran, ya, bernama Zakaria, dan banyak lagi santri yang lainnya. Ketika Imran meninggal dunia, selang beberapa saat Hana melahirkan. Dan dia ketika mengandung bayi yang tadi bernadar kepada Allah, ini nadartu ma fi batni muharram. Ya Allah, aku bernadar kepadamu apa yang aku kandung di dalam rahimku ini. Muharram untuk dijadikan orang yang berbakti kepadamu, memakmurkan masjid atau Baitul Maqdis, ya. Itu Maqdis ada pada zaman dulu, pada zaman Imran atau suami Hana, ya. Akan dimuharramkan, dimerdekakan. Tidak mungkin orang yang terikat oleh kehidupan yang bersifat duniawi, mau diperbudak oleh dunia, gitu kan. Kebanyakan orang sekarang kan diperbudak oleh dunia sampai mereka berani menjilat-jilat demi jabatan dan demi dunia, kan gitu, ya. Kudunia teh. Nah, kata Hana, saya bernadar untuk memuharramkan, memerdekakan apa kandung sekarang ini, menjadi hambamu untuk memakmurkan Baitul Maqdis, kan gitu, Pak. Berawal lahir, Pak. Imran sudah wafat lebih awal. Ketika Hana melahirkan anak ternyata perempuan. Ya, geningan budak abdi kesana awewe lila laki atau berdoa di muharramkeun. Apa kata Allah? Lanjutkan saja. Memang laki-laki, perempuan tidak sama dengan laki-laki, tapi tetap itu Maryam didiamkan atau disimpan di Baitul Maqdis. Dan ketika itu merupakan pembalasan jasa kepada guru yang sudah tidak ada, maka mereka berlomba untuk memelihara anaknya. Mereka berebut, siapa di antara mereka yang berhak untuk memelihara anaknya. Mereka berebut semuanya, ya. Sebagai bukti mereka berbakti kepada gurunya yang sudah tidak ada. Maka Quran juga memisahkan kepada kita semua, indulquna aqlamuhum ayyuhum yaqulu Maryam, kata Quran. Muhammad ingat kata Quran. Allah memberikan sejarah kepada Rasulullah. Ingatlah kata Allah. Ketika mereka melemparkan kolam, apa itu kolam? Alat tulis, Pak. Mereka melemparkan alat tulis mereka ke hulu sungai untuk menentukan ayyuhum yaqulu Maryam, siapa di antara mereka yang berhak memelihara Maryam. Mereka melemparkan semuanya, itu ternyata yang terapung ke permukaan ialah kolam yang dimiliki oleh Zakaria. Berarti Zakaria lah yang berhak untuk memelihara Maryam. Kesimpulannya, Pak, ya, maka Maryam pun dididik, dibesarkan oleh seorang
murid Imron dan dia pun adik ipar Imron, adiknya Hana yang bernama Zakaria yang kemudian menjadi seorang nabi. Itu ya. Ketika Zakaria masuk ke mihrab Maryam, ayat mihrabnya gitu kan, masuk Zakaria dan Maryam ada di dalam. Itu Zakaria menemukan banyak makanan kayak ada makanan mau diurang banyak, ada sebelah kerupuk, sebelah tahu, sebelah jengkol, sebelah apalagi sebelah makaroni, sebelah ceker, ya. Banyak itu jenis makanan. Kalau di kita gitu kan, kalau dulu kan di Palestina tidak mungkin ya setelah apa ya, itu sampai terkejut Pak Zakaria, sampai dia bertanya, lagi ada ini mana makanan? Maria menjawab, ini pemberian dari Allah. Allah akan rezeki kepada hamba-Nya siapapun yang Dia kehendaki tanpa batas waktu. Dari ucapan yang tadi maka semakin besar harapan Zakaria ini punya anak, Pak. Tapi dia juga menyadari ya, karena aku sudah tua, sudah beruban dan istriku sudah mandul, tidak mungkin aku bisa punya anak. Tapi keyakinan yang tadi ternyata dikalahkan oleh akidah yang dia miliki. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, maka dia juga memohon kepada Allah agar istrinya bisa mengandung, agar dia nanti punya anak. Sering mohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi? Ternyata istri Zakaria pun hamil dan punya anak yang diberi nama ya. Tos sakit heula. Berarti Maryam teh punya bapak, punya ibu. Siapa bapak Maryam? Imron. Siapa ibu Maryam? Hana. Maryam teh Tuhan ibu. Siapa Tuhan bapaknya? Allah. Siapa Tuhan anak? Isa, karena Isa putra Maryam. Nah, sekarang pertanyaan dari kita, bagaimana hubungan antara Allah dengan Imron? Ayo. Bagaimana hubungan antara Allah dengan Imron? Pak Imron ke bapak Maryam. Berarti kan? Berapa bapak Tuhan? Pan Maryam teh anak Imron. Pada nambah mitoha itu nah gitu kata Quran. Ini kata Quran bukan kata saya. Quran kan mengatakan Imron Hana punya anak bernama Maria. Nah akidah orang lain menyatakan ada Tuhan ibu. Siapa Maria? Siapa Tuhan bapaknya? Allah. Siapa Tuhan anak? Isa. Tak Isa teh daripada Imron pernah hati Nabi Isa teh gitu kan. Nah bagaimana kata Quran? Wala taqulu salasa, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga gitu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Lalu yang terakhir dari ayat ini Allah menekankan dengan kalimat wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pemelihara. Teu kudu boga budak, cukup Allah juga. Nah maka diperkuat dengan kalimat yang ini wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pemelihara. Nah jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita, inilah yang termasuk salah satu penodaan terhadap syahadat yang pertama yang dikerjakan oleh non-Islam, yaitu dengan cara merusaknya kalimat la ilaha illallah dengan kata-kata antaqulu salasa. Mereka mengatakan Tuhan itu ada tiga, maka diharamkan oleh Allah wala taqulu salasa, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada tiga. Itu kata Tuhan. Sekarang kita lihat hadisnya,
Hadis riwayat Imam Muslim nomor 127. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kabair. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang dosa besar. Dosa ada dua macam. Yang pertama al-kabair, yang kedua al-ismu. Itu kalau dosa-dosa besar disebutnya al-kabair. Dosa yang kecil al-ismu, dosa anu teu karasa. Itu yang Bapak pahami, apa saja yang termasuk dosa yang kecil? Apa saja? Halo? Apa saja yang Bapak pahami tentang dosa-dosa kecil? Bingung kan ya? Ya bingung. Kalau dosa besar apa saja? Nah, orang telah paham. Dosa besar adalah korupsi, puntennya berzina, syirik, kemudian ghibah, menuduh orang berbuat zina, kemudian sebagai saksi palsu, kemudian orang memasukkan dokumen, itu termasuk dosa besar. Disebut ijazah palsu, itu kan dosa besar sebetulnya, ya. Itu yang termasuk dosa kecil adalah ngalamun dina salat, ngalamun, Pak ya. Imam asik membaca surat dalam Al-Quran, makmum juga asik ngalamun, kan gitu, itu kan dosa sebetulnya. Imam mengucapkan Allahu Akbar, kita juga sama Allahu Akbar, kan amat segala-galanya, ya. Pikirannya berangkat bukan ke hikam mana, misalnya membaca Al-Fatihah dengan asik, tapi hati berbisik entah dengan siapa. Itu kan kesalahan dalam salat. Perlukah diulangi? Pernah enggak ketika kita sholat, ya, kita sholat ini kan Allahu Akbar, ini asik membaca Fatihah, tapi pikiran berangkat entah kemana, hati pun berbisik entah dengan siapa. Pernahkah seperti itu? Pernah atau sering? Sering, Pak. Perlukah diulangi? Tidak perlu dalam pikir, bahkan itu dari ulang-ulang. Apa yang kita perbuat? Ya beristighfar, Pak. Beres kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dan kita ucapkan Astagfirullah atau Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu yang maha agung, hanya itulah yang hamba mampu melaksanakan. Lebih dari itu hamba tidak mampu. Karena istighfar merupakan ekspresi jiwa seseorang, dia menyadari bahwa dia telah melakukan dosa-dosa yang kecil. Contoh yang lain, dosa yang besar tidak cukup istighfar, tapi wajib apa? Bertobat kepada Allah. Nah, jadi itu merupakan contoh dosa kecil dan dosa besar. Nah, di hadis ini Nabi memberikan ulasan kepada para sahabat fil kabair, tentang dosa-dosa besar. Di hadis ini ada 4 macam yang tergolong kepada dosa besar. Yang pertama asyirku bila syirik kepada Allah. Yang tadi contohnya, ya. Yang mana contohnya di An-Nisa 171 yang di atas, yang di sini, gitu kan? Itu merupakan contoh dosa besar, ialah syirik kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang kedua, wa uququl walidain, mencaci maki atau durhaka terhadap kedua orang tua. Orang tuanya disakiti, orang tuanya didolimi, maka dia merupakan orang yang telah melakukan dosa besar. Sampai ada anak membunuh kepada bapaknya karena bapaknya tidak merek duit berbalik duit. Sampai dia aniaya sampai kan meninggal dunia. Juga ada seorang anak yang menyiksa kepada ibunya karena ibunya jengkel, budaknya ngegurung-gurungnya motor, gandeng, ngoprek kita digurung-gurung, carek gurung-gurung nanti gandeng itu, langsung kan dibalik kunci iris, Pak. Saya kan pakai sampai kambing sana, nah, itu kan jauh rata anak kita, ya.
Nah itu zaman sekarang memang banyak seperti itu, yaitu merupakan tanda-tanda akhir zaman kata Nabi juga. Di antaranya apa? Di antaranya apabila anak sudah hilang santun atau hormat kepada orang tua, maka tunggulah kehancurannya. Sekarang kan banyak orang seperti itu, Pak ya. Anak sudah berani mencaci maki hingga membunuh kepada orang tuanya. Lalu yang ketiganya wafatun nafsi, Pak, membunuh jiwa, Pak ya. Sekarang juga banyak kan kita ya orang-orang yang membunuh jiwa. Ketika masyarakat demo, orang-orang demo kepada pemerintahan, bukannya diinginkan oleh pihak yang berwenang, kalau kan disingsiunan kan gitu Pak ya. Sampai muncul kan ada di beberapa tempat tulisan itu kan polisi pembunuh, polisi musuh rakyat, polisi musuh kami kan, yang benar seperti itu kan. Karena mungkin rakyat kehilangan, polisi ialah bertugas mengayomi rakyat dan seterusnya. Sehingga munculnya waqatun nafsi, pembunuhan jiwa. Nah yang keempatnya waqaul zur. Di sini waqaul zur ya, adalah berkata dusta atau saksi palsu atau ijazah palsu atau dokumen palsu, itu termasuk bagian dosa besar. Maka kata hadis ini itu yang termasuk dosa besar ada 4. Satu di antaranya apa? Syirik kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena perbuatan syirik merupakan upaya untuk menodai syahadat yang pertama, gitu, Pak ya. Nah, mungkinkah perbuatan syirik dikerjakan oleh manusia? Mungkin, Pak. Dengan cara apa? Bukan meyakini bahwa Tuhan ada lebih dari satu, bukan itu. Melainkan ketika umat Islam mereka melakukan perbuatan yang baik, dia akan melakukan kebaikan. Dasarnya apa? Apabila ada orang yang memujinya, itu kan syirik kepada Allah. Nah maka pada hakikatnya ketika umat yang melakukan perbuatan yang dengan niat yang dipuji oleh orang lain, itu telah menodai syahadat yang pertama. Maka tidak suka kepadanya, karena dia telah merampas sebagian hak Allah. Apa hak Allah? Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang Maha Kuasa. Ternyata orang ini dia mengambil sifatnya yang dipuji oleh orang lain. Ya. Hadis yang berikutnya, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayub dari atau indallah. Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Engkau menjadikan atau menganggap ada yang sebanding dengan Allah, sedangkan dialah yang menciptakanmu. Ini kan tidak ribet sebetulnya, Pak. Ada orang yang menyatakan ya ketika dia ini sakitnya terus menahan, Pak, bahwa kalau tercager sampai berangkat ke Singapura itu pernah cakap beaknya harta, beak sawah, beak balon, beak imam untuk berobat. Ada orang yang masih tahu, oh sedangkan itu ayah jamin pintar itu di mana? Ya tak di Lebak gitu. Datang, itu dukun ternyata. Atau dia pun bukan tapi dokter yang tersembunyi di sana terbayar. Qadarullah sampai sembuh orang yang tadi. Dia pulang ke rumahnya bercakap dengan tetangganya. Pak, kumaha ayeuna? Sehat, kata hebat dokter. Saya berobat ka itu cager-cager. Nah, kudu eta. Sakudeung jaba murah hebat eta dokter. Sigana mutu eta dokter sampai sama negeri. Nah, ingat, ini termasuk ucapan syirik kepada Allah. Itu dikemanakan. Bagi dia punya keyakinan yang menemukan saya, dokter ini bukan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu merupakan bagian dari kalimat antaj'ala lillahi dan wa khalaqah. Ya, engkau menjadikan atau menganggap ada yang sebanding dengan Allah sedangkan dialah yang menciptakan. Ada orang sedang jalan berdua, ya, atau bertiga di pinggir jalan.
Tiba-tiba yang mobil nyerempet Pak. Jelema nu teh langsung pada disuntungkeun ke ieu. Disuntungkeun ka tekan baku mobil. Sampai ka sana. Sampai dia mengatakan, aduh untung cenah manis kana. Lalu disuntungkeun segenap bakal kateungal ku paronton pae cenah urang paharta. Itu pun termasuk perkataan syirik kepada Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang mengatakan kalimat yang tadi? Tentu bukan orang-orang yang kufur saja. Umat Islam pun mungkin berkata seperti itu. Anak saya sehat disebabkan oleh dokter. Anak saya bisa sekolah disebabkan oleh adanya bantuan di pemerintah. Dihilangkan kuasanya Allah yang Maha Kuasa. Maka orang yang beriman ketika dia dapat keberkahan yang tadi, kesehatan yang bisa mengedepankan kata-kata apa? Pujian kepada Allah yang Maha Kuasa. Kumaha Pak ayeuna wakosna tos sehat alhamdulillah. Tuh, muncul kan pujian kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah pitulung tinu makawasa dikersakeun damang alangkungan berterutang. Tetapi sebut nama Allah yang Maha Kuasa. Itulah merupakan ungkapan untuk menolak kata-kata antaj'ala lillahi dan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan atau menganggap ada yang sebanding dengan Allah, sedangkan dialah yang menciptakanmu. Nah lalu bagaimana dampaknya bagi orang yang wafat dalam kondisi syirik? Maka di hadis yang berikutnya Nabi memberikan penjelasan. Kata Ibnu Umair, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Dan aku berkata, orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya masuk surga. Nah inilah yang perlu pelihara akidah kita, ya. Peliharalah syahadat yang pertama dengan cara apa? Jangan menyekutukan kepada dengan sesuatu apapun. Kita bahagia, kita dapat rezeki, hilangkan kata-kata untung ayah si eta, hilangkan kalimat yang tadi, tapi kedepankan apa? Alhamdulillah, berkat pertolongan dari Allah. Sebut nama Allah yang Maha Kuasa. Lalu Al-Baqarah 165 menjelaskan, wa minan nas may yatahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asyaddu hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Di antara manusia kata Allah, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan apa? Selain dari Allah. Bukan menyembah kepada orang ini, tapi menjadikan tandingan. Tandingannya seperti apa? Tandingannya Allah memberikan tafsiran di sini, Pak. Dengan cara apa? Yuhibunahum kahubbillah. Ini tandingannya, Pak ya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Contoh begini, Pak ya. Nah, punten pisan, Pak ya. Ini manusia. Dus ternyata maknya dus, tapi ini manusia, Pak ya. Ini pun manusia, Pak. Ini manusia. Ini seorang pemimpin. Ini seorang yang hebat. Ini pengikutnya. Ini pengikut. Apapun yang dia katakan, yes. Ieu teh kumaha ieu we? Kabohongan, yes. Ya, penipuan, yes. Yang pokok kamu memberikan jabatan kepada aku sebagai komisaris, kan gitu, Pak ya. Mengiyakan kepada umat ini. Padahal seandainya orang ini pun dia umat Islam, tentu kan suka sholat. Misalnya, Pak ya, masuk Ramadan dia berpuasa, dia punya rezeki berinfak, bersedekah hingga berzakatnya. Bahkan dia pernah melaksanakan ibadah haji di sana, Pak ya. Tapi apapun yang diperintahkan oleh orang ini, apakah kemaksiatan, kemungkaran, kebohongan, kepalsuan, dia mendukungnya karena cinta kepadanya. Maka orang ini menurut surat Al-Baqarah 165 begitu sifatnya. Nu ieu teh gitu kan. Wa minan nas, dan di antara manusia mayatahidu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Apapun yang Allah perintahkan sholat, dia sholat, zakat, dia berzakat.
Tapi dia juga karena cinta kepada tuannya, cinta kepada pemimpinnya, apapun yang pemimpinnya perintahkan walaupun keburukan, kejahatan, kepalsuan, dia membelanya. Yuhibbunahum kahubillah. Orang cinta kepada ini seperti mereka cintanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah termasuk orang yang menodai syahadat yang pertama. Allah membangkitkan waladzina amanu asyaddu hubbillah. Sedangkan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu bagaimana ya proyek itu cuma menguntungkan moal senapa geus atuh kieu moal jadi pecacan abdi mah. Nah, ini orang yang hebat seperti ini. Dia berani dipecat di jabatannya demi untuk memelihara akidahnya. Kalau ini kan terlalu beda ya. Di kita kan ada orang yang ternak unta, ternak sapi, ternak domba, ternak ayam. Memang bukan ternaknya ternak yang lain kan, ya. Nah yang terakhir sekarang Pak, ini Nabi memberikan nanti penjelasan bagaimana sikap orang-orang yang menjadikan ternak-ternak yang tadi Pak ya. Hadis dari Aisyah katanya Rasulullah bersabda, barang siapa berusaha mendapatkan ridho Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, yang pokok Allah ridho. Allah kan ridho ketika orang punya jabatan dengan niat untuk mensejahterakan rakyat Pak. Walaupun orang-orang tidak ridho, baik kata dia, saya mati ditembak baik, yang pokok kita benghar babarengan. Nah, itu kan hebat orang seperti itu Pak ya. Daripada orang yang meletakkannya, yang mencekik kepada rakyat gitu kan Pak ya. Dikata Nabi, barang siapa berusaha mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla sekalipun resiko kemarahan manusia, niscaya Allah Azza wa Jalla meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Orang yang jujur, orang yang benar, tak banyak orang yang buka, berarti ini orang jahat. Pak ya? Itu Pak. Kalau kita selaku orang yang beriman, orang yang bertakwa, ada dalam jalan yang lurus dan yang benar, ada orang yang tidak suka kepada kita, dia yakin berarti dia bukan orang yang benar. Itu saja kesimpulannya Pak ya. Kok ini kenapa banyak orang yang suka kepada saya? Saya suka kepada saya kan? Penjilat suka kepada saya, koruptor suka kepada saya. Oh berarti saya sama dengan mereka gitu. Kata guru saya Allahumma yarham dak manukma moal mungkin japati mungkin ngaganggu ujung hayang mungkin ulun ujung cara ujung cara hayang ujung hayang. Apa maksudnya? Ya tentu orang yang baik tidak mungkin bergaul dengan orang-orang yang tidak baik ya. Lalu yang berikutnya, dan barang siapa berusaha mendapatkan ridho manusia dengan melaksanakan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah Azza wa Jalla murka padanya dan menjadikan manusia memurkainya. Ya. Di negeri ini kan banyak muka-muka seperti ini Pak. Sampai munculnya adanya pro ini, baheula mah eta ngomong teh projo teh singkatan ieu ayeuna beda lagi kan eta teh eranya ngomong saeutik penjelema disangkana rakyat teh bangdo kabeh gitu kan. Nah itulah gambaran di negeri ini banyak orang-orang yang memang sangat buruk perilakunya ya. Demi mereka untuk kehidupan yang bersifat duniawi mengorbankan akidah yang benar, yakinkan itu merupakan tindakan dan sikap yang akan dapat menodai syahadat yang pertama, yaitu kalimatnya la ilaha illallah. Oleh karena itu murnikanlah oleh kita syahadat yang pertama dan yang kedua. Memurnikan syahadat yang pertama dengan cara apa? Yakinkan dalam diri kita la ilaha illallah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wala na'budu illa iyyahu, dan selanjutnya. Dan kami tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan apapun yang kami kerjakan maka terucap dalam kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu merupakan kalimat atau dasi untuk memurnikan syahadat yang pertama ya. Sak itu ada pertanyaan silakan. Tidak ada?
Pas? Ya, karena tidak ada yang bertanya, maka penjelasan pembahasan tentang penundaan tarasat yang pertama dicukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti yang terakhir penundaan syahadat yang kedua itu bagaimana? Atau bagaimana amalan umat Islam sehingga ini amalan dikategorikan dengan penundaan terhadap syahadat yang keduanya, yaitu kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersyahadat, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Lalu kenapa ini orang disebut dengan menodai pada syahadat yang keduanya? Insya Allah nanti akan disampaikan di pertemuan yang berikutnya. Dan semoga dari bahasan yang tadi saya sampaikan, yang Bapak simak, menjadi salah satu pemicu kepada kita, penyemangat kepada kita untuk lebih hati-hati dan menjaga syahadat yang pertama dengan cara jangan menyekutukan kepada Allah dan beribadahlah sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa, dan hilangkan dalam hati kita melaksanakan ibadah karena dorong ingin dipuji dan dipuja oleh orang lain, maka kembalikanlah kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah yang Maha Kuasa. Nah, semoga apapun yang kita amalkan selama ini, Allah senantiasa akan memberikan ridho dan berkahnya kepada kita semua, dan memberikan kebaikan kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.